جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berawal dari Jazirah Arab. Abu Musa al-Asy'ari adalah orang kepercayaan dan kesayangan Rasulullah SAW dan para khalifah serta para sahabat-sahabatnya. Ketika Rasulullah masih hidup, Abu Musa diangkat bersama Mu'adz bin Jabal sebagai penguasa di Yaman. Dan setelah Rasulullah wafat, ia kembali ke Madinah untuk memikul tanggung jawab dalam jihad besar yang sedang dijalani oleh tentara Muslim melawan Persia dan Romawi. Pada pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Musa diangkat sebagai gubernur di Basra, sedangkan Khalifah Utsman bin Affan menunjuknya sebagai gubernur di Kufah. Semasa hidupnya, Abu Musa dikenal sebagai seorang laki-laki yang sangat tekun beribadah. Selama 70 tahun laki-laki itu selalu beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah pula ia meninggalkan tempat ibadah. Hari-harinya dihabiskan untuk mengabdi kepada Allah di tempat ibadah itu, karena ia memang tinggal dan menjaganya. Hingga suatu hari datanglah godaan pada laki-laki tersebut. Ia digoda seorang wanita. Ia masuk dalam jebakan dosa dari wanita tersebut. Selama 7 hari, ia bergelimang dengan dosa melakukan perzinahan. Ia tak punya hubungan apa-apa dengan wanita tersebut, tetapi melakukan hubungan suami istri dengan wanita itu. Tidak lama kemudian, ia pun tersadar akan dosa-dosanya. Ia pergi meninggalkan sang wanita dan kembali bertaubat. Namun, untuk kembali pada rumah ibadah yang selama ini dijaganya, ia tak sanggup. Ia bertaubat, kembali beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia merasa tak pantas untuk berada di tempat tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengembara. Kemanapun kakinya melangkah, sholat, sujud, dzikir, dan ibadah lainnya tak pernah ditinggalkan. Dalam pengembaranya tersebut, akhirnya sampailah ia di sebuah pondok reot yang di dalamnya telah ditinggali oleh 12 fakir miskin. Ia bermaksud bermalam di sana karena badannya telah letih karena melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ia pun jatuh tertidur bersama penghuni lainnya di tempat tersebut. Rupanya, di dekat pondok tinggallah seorang dermawan yang setiap malamnya selalu membagikan roti kepada fakir miskin yang tinggal di lingkungan sekitarnya. Biasanya, ia selalu membagi-bagikan roti. Ia pun selalu adil membagikan 1 potong roti untuk masing-masing orang yang tinggal di pondok tersebut. Malam itu, laki-laki pengembara yang sedang bertaubat tersebut juga mendapatkan jatah pembagian roti dari sang dermawan karena dianggap penghuni tetap pondok tersebut. Namun, ternyata salah seorang dari fakir miskin penghuni pondok tidak mendapatkan pembagian jatah roti. "Mengapa saya tidak mendapatkan roti?" ujar sang penghuni pondok pada sang dermawan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh sang dermawan. "Kamu lihat sendiri, roti yang aku bagikan telah habis. Padahal aku telah membaginya secara adil. Masing-masing 1 potong roti untuk setiap orang yang tinggal di sini. Seperti hari-hari sebelumnya, aku membawa 12 potong roti," ujarnya. Mendengar ungkapan dari orang yang membagikan roti tersebut, maka laki-laki yang sedang bertaubat itu pun mengambil roti yang telah diberikan kepadanya
dan memberikannya kepada orang yang tidak mendapatkan bagian tadi. Padahal perjalanan jauh sebenarnya telah menguras energinya. Apalagi ia telah menjalaninya dengan perut kosong. Di tangannya telah ada satu makanan yang bisa mengisi perutnya. Namun karena ia merasa itu bukan haknya, ia rela kembali merasa lapar dan memberikan potongan roti tersebut pada orang yang berhak. Keesokan harinya, laki-laki pengembara yang sedang bertobat itu pun meninggal dunia. Di hadapan Allah, ditimbanglah amal ibadah yang pernah dilakukan orang yang bertobat itu selama 70 tahun, dengan dosa yang dilakukan selama 7 malam. Ternyata, hasil dari timbangan tersebut, amal yang dilakukan selama 70 tahun itu kalah oleh maksiat yang dilakukan selama 7 malam. Akan tetapi, timbangan kebaikannya ditambah dengan perbuatan baiknya menjelang ajalnya, yaitu memberikan sepotong roti pada fakir miskin yang sangat memerlukannya. Ternyata amal tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam itu. Kepada anaknya, Abu Musa berkata, "Wahai anakku, ingatlah olehmu akan orang yang memiliki sepotong roti itu." Amal sedekah bisa menyelamatkan umat Islam dari api neraka. Apalagi orang yang bersedekah tersebut merupakan orang yang sebenarnya sangat membutuhkan harta tersebut. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa demikian? Ada orang yang memiliki 2 dirham, kemudian dia sedekahkan 1 dirham. Sementara itu, ada orang yang memiliki banyak harta, kemudian dia mengambil 100.000 dirham untuk sedekah. Hadis riwayat An-Nasai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama?" Rasulullah pun bersabda, "Kesungguhan seorang mukil, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu." Mukil adalah orang yang sedikit hartanya, tetapi dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Semoga Allah melapangkan hati kita sehingga kita menjadi orang yang senantiasa selalu bersyukur dan selalu berbagi dengan sesamanya, bersedekah dan bersedekah setiap hari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidak akan masuk neraka seseorang jika dia pernah menangis karena teringat oleh dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Lalu di hadis lain juga disebutkan bahwa ada 7 golongan orang yang tidak akan menyentuh api neraka. Salah satunya adalah orang yang berzikir di tengah malam dalam keadaan sunyi, lalu dia menangis teringat dengan dosa-dosanya semasa dia di dunia. Para sahabat Rasulullah pun, bahkan Rasulullah pun juga sering sekali menangis ketika membaca Al-Quran di dalam sholat. Bahkan saking derasnya air mata Rasulullah hingga membasahi jenggot Rasulullah. Laki-laki yang menangis maupun perempuan yang menangis karena teringat kepada dosa-dosanya yang dilakukan kepada Allah, itu adalah orang-orang yang memiliki hati lembut.
Bahkan menangis bukan menjadi salah satu petunjuk. Kalau menangis bukan menjadi salah satu cemoohan, seperti menangis itu menandakan cengeng, bukan, tapi menangis itu menandakan hati yang lembut. Yang perlu dipertanyakan ketika seseorang itu tidak pernah menangis, apakah orang itu memang sekuat dan setabah itu? Bahkan Rasulullah saja pernah menangis, ataukah orang itu sudah mulai mengeras hatinya sehingga dia tidak bisa menangis. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.